Episode 23. Sikap aneh suami. Malam panas terakhir yang dilewati Manda dan Bayu telah berakhir. Hari ini saatnya mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Seperti halnya Bayu yang sedang mengetuk pintu rumahnya itu. Wulan yang mendengar ketukan pintu tersebut langsung berjalan cepat untuk membukakan pintu. "Mas, kamu udah pulang?" ucap Wulan. Cukup kaget melihat Bayu yang berdiri di hadapannya tanpa kabar sejak beberapa hari yang lalu. Bayu hanya tersenyum tipis dan melangkah masuk ke dalam rumahnya. "Aku ingin istirahat dulu," ucap Bayu dengan wajah berseri, kemudian berjalan menuju ke kamar tidurnya. Wulan menahan rasa penasarannya terhadap Bayu yang tidak memberikan kabar beberapa hari lalu. Namun melihat Bayu yang mungkin saja merasa kelelahan, Wulan pun menahan pertanyaannya untuk nanti. Wulan menghela nafas pelan, lalu berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Beberapa menit setelah itu, Wulan berniat memanggil Bayu untuk turun makan malam bersamanya. Wulan melangkahkan kakinya menuju kamar tidur dan membuka pintunya. "Mas, apakah kamu tidur?" tanya Wulan sebelum membuka pintu itu. Namun yang dilihat Wulan adalah Bayu yang sedang memegang ponselnya sambil senyum-senyum sendiri. Wulan mengernyitkan dahi heran melihat Bayu yang bersikap tidak seperti biasanya. "Mas," panggil Wulan sekali lagi. Bayu tersentak sebentar dan menyimpan ponselnya, lalu menatap Wulan. "Oh, makan malam sudah siap ya? Ayo kita makan," ucap Bayu, lalu turun dari kasurnya dan berjalan keluar lebih dulu, meninggalkan Wulan yang masih menatap ke arahnya dengan ekspresi bingung. "Mas Bayu, kenapa senyum-senyum sendiri tadi ya?" batin Wulan, masih memikirkan Bayu yang selama makan malam pun Bayu masih sempat menatap ponselnya. Wulan ingin menanyakan dengan siapa Bayu sedang mengirim pesan itu. Namun sekali lagi Wulan menahan segala pertanyaannya dengan menepis semua pikiran buruknya itu. Mereka pun akhirnya makan malam dalam diam, tidak seperti biasanya. Wulan sedang mencuci mukanya setelah melewati makan malam yang tidak nyaman itu. Setelah itu Wulan berjalan keluar dari kamar mandi dan melihat Bayu yang sudah terlelap tidur di atas ranjang mereka. Wulan menghela nafas pelan, memikirkan sikap Bayu seharian ini yang terlihat berbeda. Kemudian tanpa sengaja Wulan melihat ponsel Bayu yang tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidur mereka. Rasa penasaran kembali menghinggapi hati Wulan. Dengan langkah pelan, Wulan mendekati ponsel itu, lalu mengambilnya. Namun saat ia membuka ponsel dan berniat untuk mengecek apa yang sebenarnya sejak tadi Bayu lakukan, rencananya gagal karena ternyata ponsel milik Bayu terkunci. "Ternyata dikunci," gumam Wulan pelan sambil meletakkan kembali ponsel itu pada tempatnya dan memandang sendu ke arah Bayu.
Apa yang kamu sembunyikan dariku, Mas? Lirih Wulan menggelengkan kepalanya untuk menepis semua pemikiran buruk. Mungkin Mas Bayu sedang ada pekerjaan yang harus diselesaikannya, ucapnya menepis kecurigaan terhadap sikap Bayu. Wulan memandang Bayu sejenak sebelum ia membaringkan tubuhnya di sebelah Bayu dan ikut terlelap menuju alam mimpi. Pagi harinya Wulan terbangun dari tidurnya. Ia memandang ke arah Bayu yang ternyata masih terlelap dalam tidurnya itu. Tidak berniat untuk mengganggu waktu istirahat suaminya, Wulan segera bersiap-siap untuk menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Wulan melangkahkan kakinya turun menuju dapur untuk memasak sarapan mereka berdua setelah Bayu pulang dari luar kota. Wulan berniat memasakkan makanan kesukaan Bayu sebagai sarapan mereka hari ini. Mas Bayu pasti kelelahan. Aku harus bisa membuatnya kembali bersemangat, ucap Wulan tersenyum senang sambil memasakkan nasi goreng kesukaan Bayu. Setelah makanannya selesai tersaji, Wulan berjalan naik ke kamarnya untuk membangunkan Bayu. Mas, bangun. Ayo, kita sarapan dulu, ucap Wulan sambil menggoyangkan tangan Bayu, berniat untuk membangunkannya. Bayu menggeliat dalam tidurnya karena mendengar suara Wulan yang membangunkannya. 5 menit lagi, ujar Bayu kepada Wulan yang sedang menunggunya untuk bangun itu. Wulan tersenyum dan membiarkan Bayu untuk beristirahat sebentar lagi. Kalau begitu, nanti aku akan membangunkanmu lagi. Setelah mengatakan itu, Wulan berniat keluar dari kamar dan menuju dapur untuk menyimpan sarapannya sampai Bayu bangun nanti. Namun langkah Wulan terhenti ketika melihat beberapa kemeja yang dibawa pulang oleh Bayu dari Bali. Ia baru teringat belum membereskan pakaian Bayu, memandang sejenak ke arah Bayu yang masih terlelap. Sepertinya Mas Bayu masih mengantuk. Kalau begitu aku bisa membereskan pakaiannya sebelum Mas Bayu bangun, ucap Wulan, lalu membawa beberapa pakaian Bayu yang menurutnya perlu dibersihkan. Wulan memasukkan satu persatu baju ke dalam mesin cuci, hingga tanpa sengaja matanya menangkap sesuatu yang berada di kantong jas Bayu yang dipegangnya saat ini. Wulan membuka kemeja itu untuk melihat barang apa yang berada di dalam kantong itu. Ini, Wulan tidak sanggup melanjutkan ucapannya ketika melihat ada lipstik di dalam kantong jas suaminya itu. Pikiran-pikiran buruk yang menghantui Wulan semalam kembali menghinggapinya lagi. Kenapa, Mas? Ucapnya lirih. Wulan berusaha menahan rasa curiganya yang semakin besar setelah melihat noda lipstik itu. Wulan mengusap wajahnya pelan dan mengeluarkan lipstik itu, kemudian memasukkan jas itu ke dalam mesin cuci. Saat ini pikirannya banyak pemikiran negatif yang mulai terpikirkan olehnya. Ia kembali mengingat sikap Bayu yang sejak pulang kemarin terlihat berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Wulan lirih sambil menatap lipstik yang digenggamnya itu. Semua baju telah dimasukkan Wulan ke dalam mesin cuci untuk dicucinya. Setelah itu, ia membiarkannya sambil berjalan kembali ke kamar untuk membangunkan Bayu. Mas, ayo kita sarapan, ucap Wulan pelan
dengan raut wajah yang tidak sesemangat pagi tadi. Namun langkah Wulan terhenti saat membuka pintu kamarnya dan melihat Bayu yang ternyata sudah bangun sambil sibuk dengan ponselnya itu. Terlihat Bayu yang sesekali akan tersenyum memandang layar ponselnya, membuat Wulan semakin tidak sanggup memendam rasa curiganya. Bayu mendongakkan kepalanya ketika melihat Wulan yang menatap ke arahnya. Ponsel yang dipegangnya sebelumnya langsung disimpan Bayu. "Oh, ayo kita sarapan," ucap Bayu, lalu berjalan melewati Wulan untuk turun menuju ke meja makan. Wulan masih berdiri diam di tempatnya sambil menunduk. Helaan nafas keluar dari mulut Wulan sebelum ia mengikuti langkah Bayu menuju ke meja makan. "Aku tidak boleh berpikiran aneh mengenai suamiku sendiri. Aku yakin Mas Bayu tidak akan melakukan hal yang seperti itu," gumam Wulan, meyakinkan dirinya sendiri. Bisa saja yang dipikirkannya itu tidak benar sama sekali, karena bagaimanapun mereka sudah hidup lama bersama dan Bayu tidak pernah sekalipun bersikap seperti itu padanya. Wulan berusaha menepis kecurigaannya itu dengan berusaha berpikiran positif mengenai alasan-alasan yang masuk akal untuk menyangkal semua kecurigaannya itu. Pagi itu pun mereka kembali sarapan tanpa obrolan sama sekali.